Namanya nih? Mantap Sul. Nabil. Nabil. Kamu dicari ini sama Ihsan Fikri Al-Fazril ya. Bayar Kamu 2.000. ada duit 2.000 kepake. Tapi udahlah, untuk sekarang kita akan melihat dulu bagaimana sesi pen and pick-nya. Yes. Natalia dan juga Hilda Your masih ke team dalam. is banning. Masuk ke dalam. Ke dada. jadi ke dada. Dada mulu. Dalam Mentang-mentang maksudnya. weekend. Ih. Tapi Toda kali ini udah first pick lagi nih Pak Pulung. Ini kayaknya strategi dari Gfam. Kenapa sih? Aku jadi Kamu nih. sendiri. Your Ya, team Ih, is banning. jomblo juga. jomblo. Nyari dada ayam aja dah. Alhamdulillah. Tapi untuk kali ini di hari ini adalah hari yang spesial juga. Kenapa? Kenapa tuh? Oh iya. Selain Eh, Pulung guys. bisa nge-cashin Your nantinya team tim-tim is Indo picking. bermain. Ini juga kenapa? alhamdulillah hari juga bertambah, umur juga bertambah di hari Iya, ini aku udah Cipoko. mau bilang Pak Pulung tuh ulang tahun. Hari ini tuh kemana sih Pak Pulung? Hari ini tanggal 5, Cie, 5 hari ini Pak Desember. Pulung umurnya udah 40 tahun guys. Coba di Instagramin happy birthday Pak Pulung. Tuan gue dari Om Wawa dong. Iya juga. Bener juga. Enggak. Aduh, tapi kali ini kita lihat band picknya Hilda Natalia udah dibuang sama Lapu-Lapu juga masih respect band buat teman-teman dari Geek Farm. Sedangkan Geek Farm juga masih dengan band yang sama ya. Yap. Ternyata Brody dan Lunox. Ya udah sok tuh sama-sama respect katanya. Tuh kan SME-nya diambil, nggak mau dikasih lagi. SME-nya langsung diambil, tapi mereka berhasil untuk mendapatkan Johet dan juga Selena. Combo lagi. Ini tukeran gitu. aja. Tukeran aja. Tapi gitu ya. kalau aku bilang ya, Apa ini tuh? dengan Selena sama Jawhead di awal lebih ngeri lagi nggak sih? lebih malesin gitu. Masalahnya ada ejector dan juga Abyssal Row yang dua-duanya Mm-mm. bisa membuat first blood itu begitu cepat tercipta loh. Nah makanya aku bilang lebih serem kan di early-nya nih kalau Geek Farm. Oke. Tapi kali ini sudah ada Farsha dan juga Your Yujong. team Ada is Farsha dan picking. juga Yuzong, dua Iya. hero yang tadi digunakan oleh anak-anak Geek Farm. Sementara Betul. untuk Geek Farm ID sendiri kita lihat siapa lagi satu hero terakhir yang akan diambil sebelum masuk ke dalam band selanjutnya. Ya karena mereka langsung mengambil part utama ini karena kalau kita belajar dari game pertama, Yes. semua core-core yang dimiliki oleh anak-anak Geekom itu disikat-sikat habis sama Todak. Wah. Tadi kita lihat aja, ada Cloud, lalu ada Isan Sin, Mm-mm. ada siapa lagi tadi itu ya, semua core tapi langsung dihilang-hilang. Ada Cloud. Cloud, iya, Wonderful Iya. Indonesia. Ayo kita ke laut, yuk, cus. Cloud mana? Bali. Ah, monggo. Mau sengkat. Ya, diselengkat. Ya. Pengen ke laut, diselengkat. Your team is Cloudnya tadi banning. dibuang. Tapi justru kali ini ngedapetin linknya nih buat Yap. Bibi Ruka. Ini dia, linknya akankah? Aku Your team is gila. banning. Akankah linknya menggila? Oh yang pastinya bakal lebih bagus daripada game yang tadi yo. Oh harusnya ya. Iya sore-sore makan tomat ada linknya lompat-lompat ya. Kayak begitu ya. Nah, Kirain ikan hiu makan tomat. ikan hiu makan tomat. Jadi vegetarian. Itu dia makanya ikan hiu sejak Your kapan team vegetarian? is Hei. banning. Aduh tapi kali ini Barat sih bakal dibuang oleh tim Todak. Berarti apakah mereka akan mengambil Isun sih? Tapi Lancelot. teman-teman semua nih Is banning. udah 3.100 like yang udah kalian tancapin luar biasa sekali. Yuk kita tembusin dulu kalau bisa. Ini yang nonton, wah udah 12.000 yang pastinya nanti akan terus meningkat. Kita tembusin dulu 10.000 like sampai dengan match pertama ini selesai. Yuk, Betul. ayo 10.000 like-nya dulu. Ini yang nonton 12.000 tinggal pencet Iya. like doang loh. Iya cuy. Tinggal tuk gitu aja ya. Ini kita sambil menyambut nanti juga match yang kedua itu nggak kalah galaknya ya. Betul RRQ makanya. AE loh. RRQ AE loh guys. Harus lebih rame lagi. Ayo ditancapin dulu like-nya. Monggo bayar parkir dulu. Tapi bayarnya gratis. Bayar Karena parkir. cuma like doang. Sama Iya, subscribe. Jangan lupa ya. Benar, mudah-mudahan apa yang kalian tancepin itu bisa menjadi doa juga untuk tim-tim Indonesia yang sedang berlaga Your ya. team is Betul. Dan picking. sudah ada Elis yang dibuang sama tim Todak kali ini. Berarti siapakah yang akan diambil oleh teman-teman dari Geek Farm? Mereka masih butuh satu tank lagi kali ini. Wow, Lunox, Dan satu Aceh, Lancelot. Ini dipaksa agar mungkin nantinya core utama dari Todak itu disuruh marksman aja gitu. berarti dua-duanya ini tinggal saatnya sama offline ya. Karena Jawhead Iya. kemungkinan. Jadi akan tank. menjadi tank. Boleh. Ini mereka udah punya support system dari Todaknya. Itu udah ada 2 assassin lagi yang di-ban. Ada Hellcat dan juga ada Your team Lancelot. is picking. Akankah Todak dipaksa untuk bermain marksman? Benar saja. Iya dia Di sengaja Sansin. ngebuang Baratsnya tadi. Karena memang Gifam belum punya satu offlaner kan. Yap. Maksa Gifam juga untuk ngambil Khalid. Mereka bisa ngambil langsung satu Yisun Sin. Untuk core dari tim Todak. Tidak tuh. Iwan. Tapi Iwan. Iwan yang ini bukan Iwan nama nih, bukan ya, bukan Iwan dari Team Monty is nih ya. picking. Bukan dong. Bukan Dari Iwan nama Malaysia nih. nih. Tigril kali ini diamankan oleh seorang Iwan.
untuk tim Todak. Geek Farm, siapa satu lagi? Side Tiger. laner. Bahaya nih. Masalahnya sekarang Tigreal tuh orang kebanyakan di dalam rumput dia ulti langsung flicker nih. Jadi Nah, impulsion makanya. dulu langsung flicker. Tahu-tahu Didorong ke tahu-tahu turret. keluar kesedot kan. Itu Iya. kaget gitu. Masalahnya kalau dia impulsion di tengah umum orang masih bisa kabur. Nah, kalau dia impulsion dulu di dalam rumputan lalu flicker pusing. Nah makanya itulah gunanya si Lina. Iya. Gitu. Hai, kita lihat aja bagaimana Wen-wen kah? kombinasi. Wen-wen kah? Ayo, one ayo. Gua selalu suka ada MM di side lane. Iya aku juga suka. Ayo, kita udah punya Khalid juga. Tuh, One. wen-wen pick. Yes, crossbow of tanknya kita akan melihat bagaimana semuanya akan dipapat habis, ya. Yap, ini bakal menarik banget sih dari kedua tim karena kita lihat Geek Farm mereka kuat banget di arenya. Mereka punya Selena, mereka punya Jauhead juga yang Yap. bisa ngerusuh ke arah buff yang dimiliki sama Todak. Dan Todak kalau di arena paling cuma punya Parsia doang ya. Iya, mereka pun mau bisa mengamankan high ground juga Iya. dengan adanya Parsha. Jadi buat teman-teman semua yuk silakan berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Doakan Betul. selalu untuk tim Indonesia biar bisa tetap berjaya dan juga masuk ke Berjaya. babak yang selanjutnya. Dukung terus, jangan lupa hashtag IndoPride-nya di kolom komen yang udah ngucapin happy birthday Papulung sama ulang tahun Papulung. Terima kasih juga. Semua doa baik kalian mudah-mudahan bisa diijabah ya. Terima kasih teman-teman. Dan sekarang kita akan fokus lagi kepada tim Indonesia yang sedang berlaga. Jangan lupa hashtag IndoPride-nya, jangan lupa like-nya dan juga nongol aja di kolom komen dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan langsung terhadap Geek Farm ID. Ini dia Lane of Down, game kedua di match yang pertama antara 5 Todak seconds versus till the Geek enemy Farm reaches the ID. battle. Mantap sekali. Smash them. I am jagoan karet. Cakep. Ayo tetap semangat Welcome Indo to Pride. Mobile Legends. Indonesia Jeng. 2-0. Dilempar ini langsung dia. kali ini dari seorang Iwan Korban nih pertama. ya. Didorong terlebih dahulu, geli-geli kata si Suns ya katanya. Masih ada Secret Hammer yang bisa membantu Iwan untuk Iya. bisa keluar dari terjadi lempar lagi. Ini dia momennya. Baik banget. Sedikit lagi. SP terjadi Sansin. Adi dorong. Itu dia. Dikit banget. Oh my god. Flame shot. Again and again. 2 game bos. 2 game berkali-kali dari seorang Frieza. Kali ini langsung first blood-nya diamankan oleh teman-teman dari Geek Farm. Ini dia. Meskipun dia udah try hard banget untuk mundur. Tapi Waduh. ada Abyssal Arrow, Wah ada mantap nih. Abyssal Trap. Hehehe, Lagi langsung dan nyangkut. lagi. Top global flame shot ya kamu Frieza ya. Iya mantap sekali nih ya. Memang ngeselin banget Jauhead dan Selena tuh udah kayak PR. Tapi bakal coba di reset kali ini blue buff-nya. Untuk Baby Ruka. Dan Baby Rukanya juga gak mau pakai. Sedangkan di area bawah. Oh ternyata Rampinya Wen harus bersabar ya. Memang di area early ini Wen harus sabar banget. Sabar banget. Sabar banget, sabar ya. Dibalas langsung. Iya katanya emang kamu cuma kamu doang yang bisa. Iya. Aku juga bisa reset. Blue buff aing teh kamu dorong pakai Secret Hammer. No sekarang ejector langsung lemparkan lagi. Coba Yoi. lihat robotnya itu. Aduh skinnya bagus banget. Belum ada diamond mau gacak-gacak kayak gitu ya. Aduh curhat aja 40 menit tapi kali ini masih didorong dengan second tempat dan lihat Zunsnya sekarat banget tapi berhasil numbangin Ciku lagi dan lagi. Yes. 2 kematian untuk seorang Ciku tapi Momo. Oh my god Momo. Why tapi gak apa-apa kali ini karena memang harus dibalaskan ya. Kalau Ya. kalau tidak Todak bakal rugi sekali itu tadi. Tidak apa-apa Zunsnya harus berkorban. Yang penting di sini kita lihat core utamanya yaitu Sansin ya. Tapi di arah atas for Hey, base. hey. Gol tumbang oleh seorang Swan. Kali ini dibalaskan lagi dan lagi ini Geek Farm. Seperti Haus Darah ya. Tiga kali. Oh. Looking Ciku. for dream. Yoi. 3 kali kan dibalas tumbang tapi gak bisa lihat Frieza-nya. Bakal coba mundur terlebih dahulu. Momo bakal terkena Abyssal Arrow. Kali ini Freeze-nya bakal coba mundur. Setelah ada Solita dan juga Jeternya tadi gak jadi. Wah ini cakep banget permain Geek Farm cuy. Ini kayak mulus bagaikan. Mulus bagaikan paha bayi ya. Oke. Oke, Mas kulit bayi itu Tadi kan. aku mau ngomong paha tapi gak tahu paha apa. Iya, paha. Wah, Lagi dan lagi. Top global. Burung mau kemana burung? Ada burung Aduh, hangus, betul, ada Bang. burung gosong yang ditembak langsung dengan flame shot. Mau terbang kemana Momo. burung? Resurrected Gila loh. Ya ampun loh itu flame shot ya. Bener-bener Flame the shot. power of flame shot. Nongol di kolom komen. Hashtag top global flame shot. Bisa ya. Tapi kali ini terkena stun lagi dan lagi. Dari Ini dia. seorang
Oh my god, Iwannya tidak bisa berbuat banyak ya. Bener banget itu tadi ranking sentrumnya on point sekali. tetap. Black Dragon Pop, Linknya berhasil mendapatkan satu turtle yang ada tapi untuk Ciku. Tapi kali ini masih bisa bertahan dari seorang Zun. Formasinya bakal ditumbangkan lagi dan lagi, sedangkan bakal berubah. Oke. Targetnya kali ini ke arah Momo. Double point. Diamankan oleh seorang Baby Ruka yang bukan Baby Yu karena udah diganti namanya. Bener banget yang penting Bu yang jelas bukan baby Wih kayak Pela Jape ya. Aduh lucu dong. Ini Baby banyak Wui. yang nanya tahu Pak Pulung. Apa? Renvi itu siapa? Itu Ipin. Iya itu Ipin Ganti karena nama aja. Renvi itu kan kalau Renvi itu mungkin Randy ya. Iya, Kan nama namanya Randy aslinya, ya. Randy. Ipin ya. V itu aku tahu apa? Apa? Victory. Randy Victory ya. Asik, soto ya dulu. Soto ya dulu flame shot lagi Lala Abyssal flame Row-nya shot gak kena. lagi. Abyssal Row-nya itu pas banget langsung ke Parsha langsung diselebeu tapi gak kena tadi pedangnya ya. Iya, Ciku juga masih bisa menghindari tadi Abyssal Hero ini dikeluarkan oleh seorang Frieza. Dan kali ini networknya masih diungguli oleh teman-teman dari Geek Farm. Perbedaannya 5.000 nih kalau kita lihat ya. Iya. Ini bener-bener gimana ya Geekfam ya, semua lini dari Todak itu kayak nggak sanggup gitu. Ini kita lihat aja tarian dari Esmeralda pun kayak dicuekin. Aku tidak suka penari deh. Aku tidak suka selendangan. Tapi kali ini lihat udah mulai grouping di area midnya, for Maze-nya. Dan ini paling depan. Ini kayak dari Todak sesuai yang Pak Pulung bilang ya, mereka bingung untuk masalah landingnya. Jadi mau ngomong-ngomong mereka harus datang, tapi itu weakness point-nya udah pecah. Tapi Renvi udah ngeliat ada Vince di dalam sana. Wow, itu udah Secret Hammer, dapat Cyclone Eye ngebut banget loh. Nah coba lihat Zuns. Zuns Zuns kayak bikin perimeter di situ. Kalian gak boleh lewat dari garis ini, tapi untuk bisa. Corruption Shine sudah dimiliki oleh Renvi. Wah. Iya, kalian bakal coba berfokus terhadap objektif di area mid. Langsung dapat flash mengarah ke arah seorang Ciku. 4 kali tumbang, kali ini Iwannya bakal pulang. Dan bahkan gak bakal dikasih pulang begitu saja. Masih ada Deviant Sword dari seorang Baby Ruka. Dikemukakan dengan area Prince Voice. Itu bagus banget loh di saat tadi Linknya mencoba untuk memancing. Lalu dia mengeluarkan Tempest Oblate dan ada orang yang berkumpul. Ragging Sandstorm-nya on point. Cimomo semuanya kelilipan ditabrak pasir ya. Iya, matanya kelilipan pasir di situ ya. Dan berhasil lagi dan lagi Cikunya kali ini gak dikasih main sama sekali loh Pak Pulung. Cikunya belum bisa menjadi atlet panah dari FYSG. Tapi untuk sekarang satu otot berhasil ditumbangkan. Sementara itu ada Secret Hammer harus dikeluarkan guna bisa kabur dari area tersebut. Tapi untuk Blue Buff sekarang menjadi milik dari Baby Ruka. Idih mantap, dapat lagi dia Blue Buff. Dia bisa lompat-lompat lagi dengan begitu indahnya. Sementara untuk Ciku baru bisa mendapatkan satu sepatunya. Mantap. Ini kalau kita lihat ya, Geekfarm mereka benar-benar ngedominasi banget di area early phase-nya. Jadi bisa dibilang kayak ini awal yang baik banget buat Geekfarm. Terus menerus coba disetir sama teman dari Geekfarm, tapi Zonsnya tidak bisa bertahan terlalu banyak, terlalu lama karena formasi kali ini sudah berubah menjadi naga bonar tadi ya. Bener sekali, tadi dia udah berubah menjadi layang-layang naga. Sekarang udah turun juga dengan Black Dragon Form-nya. Ada Link yang masih memberikan damage ke arah wave minion di bagian atas. Sementara untuk di bagian tengahnya ada perubahan setup posisi yang dimiliki oleh Geekfarm. Sekarang kita lihat Swan sekarang udah langsung join the fight. Bahkan dia juga membantu untuk melakukan inisiasi zoning out ke bagian depan. Membuat perimeter menggantikan posisi dari jauh head loh. Bener, Pak Pulung lihat tuh Linknya 5.300. Iya. Bisa jajan. 5 dapat nih es jeruk 1 ya. Yoi. Es jeruk 1 tapi kayaknya bakal coba dibuka lagi dan lagi. Feeder ice track-nya tapi harus terhenti karena Vince sudah low banget di area belakang. Karena dia tahu juga ada Abyssal Arrow yang bisa menghentikan pergerakan dia kapanpun. Karena kita juga harus berterima kasih kepada Ciku ya, karena tadi dengan satu Mountain Shocker-nya membantu Link untuk mendapatkan red buff. Terima kasih Ciku ya. Bantu cicil ya. Lagi-lagi rotasi dari bawah ke langsung ke area tengah. Midnya bakal ditumbang. Tapi sakit juga tuh Feeder ice track. Iya sakit juga Feeder ice track, bom atom kena kepala sakit. Ini Renvi gak jadi tele gara-gara. Bener. Minimal vertigo lah kepala tuh ya, puyang-puyang sendiri. Muter-muter sendiri ya. Astaga, ini lihat perbedaan networknya udah mulai jauh. Perbedaan 9.000 Pak Pulung. Ya ampun, udah keluar lagi turtle yang bertanduk di bagian giginya. Setelah itu Feeder ice track dikeluarkan guna untuk menghilangkan satu wave minion. Iwan pun belum bisa melakukan banyak hal. Dan cuma 2 poin aja yang dikantongin sama Todak. Sementara Geekfarm mereka dominasi, ngunggulin semua dari sisi objektifnya. Dari turret, dari network, dari point kill. Bahkan semua landingnya dikontrol dengan baik sekali. Zonsnya gak perlu
inisiasi yang berlebihan, dia cuma perlu muncul aja. Ini bener-bener gimana ya? Coba lihat area pertahanan dari Todak pun hanya inhibitor turret ke dalam doang gitu. Hanya Iya. teras rumahnya. Mereka mau keluar pagar, langsung disuruh masuk lagi. Cimo. Betul, karena di area atasnya juga udah mulai hilang ya. Jadi memang turret base-nya kali ini bisa dibilang ya cuma itu yang Todak punya. Kalau sampai tembus atau mungkin kalau ada sampai satu player Todak yang mungkin offside gitu Iya. ya. Buset, itu udah pasti akan langsung diculik dengan sangat-sangat Lihat tuh, cepat sekali. Kita lihat Zons-nya Zons. bisa Oke. ejector. Ayo, Siapa sih? Ejektornya udah akan siap-siap langsung. Tapi ada Momo, ternyata Momonya yang offset kali ini paling selamat tapi masih ada crossbow tank. Baik Dari banget. seorang Renvi kali ini bakal tumbang. Ciku Itu bakal dia. jadi next target dan Oke. Renvi masih mau lebih. Formation sedikit terlambat datang tapi kali ini lihat formation bakal coba untuk mengharas. Seorang Renvi udah pasrah sih. Udah pasang tapi ternyata Impulsionnya berhasil menarik 3 orang tapi ternyata dia gak mau memaksakan keadaan. Iya. Harus langsung flicker dan meninggalkan 3 orang tersebut. Gigvan ini dia 4 orang yang masih ada untuk Kickfam. Saat ini bertahan berhasil bahaya, langsung dilemparkan di-ejector. begitu aja di ejector. Berhasil Yuzongnya down. Sementara itu Iwan harus mundur lagi. Tidak kuat, Momo pun hanya bisa berjoget-joget dari kejauhan Baby aja. Ruka Di gila bagian fokus bawah banget. sakit Baby Rukanya. Dapat lagi satu inhibitor turret. Dia masih mau ada video rastrek. Gue tak peduli. Pokoknya objektif dan objektif. Ini Oh my god, mantap buat temen-temen nih. Waduh, kayak bakal 2-0. Jangan lupa like dulu, hayo. Ayo likes-nya dulu cuy, ini 25.000 penonton, yuk kita tembusin 10.000 likes-nya. Tembusin. Ayo ini Kickfam main udah Tembusin. gila-gilaan coy, Indonesia. Hey. Iya, Ida kali ini masih mau lebih sepertinya dari seorang Frieza. Tidak mengenai siapa-siapa, tapi Abyssal Trap dan Abyssal Arrow-nya harus dihempaskan begitu saja ya. Benar, Endless Battle pun udah dimiliki oleh Ciku sekarang. Tapi agak sedikit terlambat nggak sih? Dia sekarang level 10, Baby Level Ruka level 14 nih, mohon maaf. 15 bahkan. Iya, jauh Berbeda banget. 5 level ini antara kakak kelas 3 SMA melawan anak yang baru ospek. Gimana? Jauh kan tingkatannya gitu kan Oh, kalau dari OSIS sisi ya, level OSIS, kan. OSIS. Iya, susah gitu. Atau kakak-kakak BEM tuh ya. Kakak Ben. Kakak-kakak BEM. Tapi lihat Giva, mereka benar-benar tahu mereka butuh Lord untuk tembusin pertahanan yang dimiliki sama Todak. Karena Todak bisa dibilang high ground-nya cukup kuat. Mereka punya Parsha. Yap. Bisa nge-clear minion cepet banget. Bener. Mereka punya Sun Sin, yang punya Mountain Choker juga bisa, bisa dibilang ngecek juga pergerakan dari teman-teman Geek Fam. Ngebantu juga untuk ngecicil ke arah minionnya ya. Kita lihat, terkena stun kali ini. Bisa hero-nya connect ke arah Coba. Formis. Frieza udah ngambil posisi di bagian sana. Zuns juga udah langsung standby aja di bagian depan. Geek Fam, Untuk One sendiri dia udah punya si Halberd. Ayo sok atau siapapun yang maju lihat tuh attack langsung speed-nya. aing potong regen HP yang dimiliki oleh Esmeralda ataupun ada Yuzong yang di sana. Oke, kali ini udah mulai masuk lagi Oke. ke area mid. Hehe. Ini kayaknya bakal cuma bisa di-end dengan cukup cepat oleh teman-teman dari Geek Fam. Berfokus sekali. terhadap objektif base-nya, Ini dia. Iwannya. Bakal Oke. tumbang Kak, Iwan harus mundur, Baby 2-0. Ruka. Benar-benar berfokus. 2-0. Kali ini Tigrele bakal ditumbangkan. Formation yang cakar-cakar ke arah belakang. Seperempat Tapi lagi. lihat, Lordnya masih berdiri tegak Pasiennya Papulung. down. Dan bakal berfokus Berfokus. terhadap objektif 2-0. 2-0. Untuk teman-teman dari Geek Fam. Indonesia. Indonesia. 2-0 kali ini. 2-0. Tanpa ada balasan. Tanpa ada balasan. Champion Malaysia Singapura ditumbangkan Ditumbangkan. oleh teman-teman dari Geek Fam kali ini. Wow, benar-benar memunculkan semangat yang berkobar-kobar. Gila. Mereka benar-benar mau clean point semuanya, Pak Clean Pulung. point 3 match yang udah Wow. dilalui oleh Kickfam 2-0 semua yang kita lihat. Ada unicorn Gila. ternyata. Ah, Itu lihat ada tanduk unicorn ya. Baby Ruka ya. Baby ini ada tanduknya gitu. Nambah ya. itu. Itu nambah ini. Attack speed, Attack nambah. speed, laki, keberuntungan dan juga kecepatan jempol ya. Emang laki. Lucky. Iya. Oke. Gua gebuk nih Gila orang Geek jagoannya. Fam. Gila, Benar-benar Geek Fam. berbeda banget ya. Beda bos. Apakah ini Geek Fam yang sesungguhnya? Inilah Kickfam yang sesungguhnya. Wow, luar biasa. Congratulations. Mengamankan posisi 4 besar berarti. Itu dia masalahnya. Gila, ini Ya. bakal seru banget sih. Berarti kita bakal melihat adanya pertarungan Indo Pride lagi. Indo dan Indo nanti ya. Ih mantap kali ini teman-teman semua, yuk. Kalian yang dimanapun berada siapkan meja ataupun sofa gimana? ataupun bangku di depan kalian. Kita sama-sama Indonesia.
Jatuh pulpen saya. Jatuh Bu, jatuh Bu ya. Maaf ya. Ayo ya, semuanya gebuk meja, boleh mau nge-tag kita di Di-like story juga juga boleh. boleh. Gebuk boleh, di like juga jangan lupa nih Gila. 28.000 Aku penonton. udah Weh. semangat banget, match pertama. Likes. Mantap sekali, gila. Oh ini dari Kabupaten Sukabumi juga yang Weh, Kabupaten di-like. Sukabumi nih waktunya nih. Kita baca-bacakan lagi nih komen nih. Pastilah mantul-mantul betul dukungan dari kalian semua nih ya. Yoi. Titip-titip salam nih ya. salam Mana? sama Ira Musyawarah semangat ngajarnya dari Nanda Ceka, mantap. Wih, Nanda Chen ini dari Denny Marps. Pergi ke pasar beli bakmi, jangan lupa membeli garam walaupun Cakep. sekarang masih pandemi. Mari semangat dukung Gigfa, mantap bos. Yoi, ada orang lagi berkeringat, Cakep. ada kerajaan gak ada rajanya. Ah, cakep. Para caster tetap bersemangat biar kita di rumah aja. Mantap, Weh, mantap. gila kamu hebat sekali. Terima dari kasih. Michael Heli. Terima kasih Bapak. Terus siapa lagi nih? Terima Banyak lagi. banget. Anak alay kecemplung, happy birthday Papulung. Oh, terima kasih. Gila. Terima Oh kasih. iya, 40 umur 40 guys hari ini. 31 Cimomo bos. semangat, salam buat 31. Papulung. Oh iya, Waalaikumsalam. dari Bang Abi. 31 jadi 40. Loh, tua. katanya tadi 40. 40 mah Lord Wawa tuh ya. Mantap sekali. Lord Wawa, apa yang menciptakan Ada apa sebenarnya Kick, Bang. Papulung? Salah. Oh, 2-0? salah. 2-0, nih Om Wawa pasti bisa menjawab, Cimo. Aku tahu jawabannya. Apa? Masih ya, Tatap langsung mata. tanya. Gak mau ah. Kamu- Langsung aja kita lempar ke Wawa untuk analisnya, silakan. Tatap mataku, cepat. Gak mau, Cepat. mau takut. Oke, thank you untuk Momo Chan dan juga Pak Pulung. Lagi dan lagi 2-0 kembali berhasil untuk didapatkan oleh Geekfam. Perform yang sangat luar biasa sekali. Apalagi untuk One Esports MPL Invitational. Ini adalah tim-tim yang pastinya gak cuma lokal ya. Dan ini tim dari luar juga. Dan mereka berhasil untuk mengalahkan juara dari Malaysia, Todak. Dan apa yang sebenarnya terjadi tadi adalah pergerakan dari Yi Sun Shin. Jadi ya YSS-nya benar-benar dimatiin sih tadi. Jadi kayak gak ada pergerakan yang bisa dilakukan tadi sama sekali. Di bawah menit yang ketiga, 3 kali juga berhasil untuk ke pick off. Apalagi untuk perang yang terjadi di area dari Red Buff. Itu adalah kerugian terbesar untuk tim Todak. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita akan melihat item build terlebih dahulu. Chiku dengan Yi Sun Shin, sayang sekali harus terpick off begitu banyak ya untuk di early-nya. Dan bahkan untuk menuju ke arah endless battle, agak sedikit terlambat untuk bisa dijadikan. Kalau kita lihat buat yang lainnya mungkin dari Iwan dengan Tigreal-nya dia ada satu item yang sudah selesai, tapi ya tidak menutup kemungkinan bahwa buat yang lain-lainnya juga, karena dari Todak memang mereka udah ke-press ya semenjak di early game, nggak terlalu banyak lagi yang bisa diperbuat oleh mereka. Dan kita lihat item build dari Geekfam, kalian bisa melihat tuh ada Deadly Blade 1, 2, dan juga 3, bahkan si Halberd yang sudah diselesaikan oleh Renvi. Jadi di sini mereka memang benar-benar siap untuk segala sesuatu yang bisa meregen live HP untuk Todak, karena di sana ada Esmeralda dan juga pastinya ada Yujong yang bisa selalu melakukan regen. Dan dengan hanya 2 Deadly Blade dan 1 si Halberd akan sangat memungkinkan sekali. Bahkan ada 1 Necklace of Durance ya yang dipegang oleh Freeze dari Selena, itu bahwa mereka gak pengen membuat live regen dari Yujong itu lebih besar lagi ataupun dari Esmeralda. Jadi mending langsung di cut off 35% hilang. Sungguh sangat akan membantu sekali terutama ketika masuk ke late game, di mana one-one-nya kalau crossbow of tank-nya juga pecah tadi bisa dapetin banyak point kill. Dan kita akan melihat untuk post match masih di game yang kedua. One sided, yes, Tarat gak ada yang hilang sama sekali ya untuk Geekfam. Lord juga mereka berhasil dapatkan, Turtle juga semuanya disapu bersih oleh Geekfam. Blitzkrieg-nya Baby Ruka, Frisia dengan Most Damage Dealt, Formace dengan Sandbag, dan ada Zuns dengan Most Total Assist dengan Johet yang dipakai oleh dia. Dan sebenarnya untuk dari draftingnya sendiri agak mirip-mirip dengan game yang pertama. Kita melihat Hilda, Natalia punya lapu-lapu, 3 hero yang di-ban oleh Todak persis sama, dan juga dari Geekfam persis sama ya. Brody, Benedetta bersama dengan Lunox. Tapi yang membuat membedakan dari game yang pertama dengan game yang kedua tadi adalah di mana Esmeralda yang tadinya di game pertama dipakai oleh Renvi, kali ini sudah berpindah tangan ke Todak, yang dimana Esmeraldanya sendiri agak sulit untuk masuk karena core-nya yang berhasil untuk nge-pick secara berulang kali. Dengan adanya Johet yang sangat annoying ada di area dari red buff, bahkan dilempar ya red buff-nya keluar biar gak bisa cepat buat dihabisin. Plus balik lagi si Selena dari Geekfam ID yang bisa menjadi salah satu kunci 2 kali kalau kita lihat secara bersama-sama motor serangan dari Geekfam berasal dari Selena. Dan apakah ini berarti bahwa Selenanya harus menjadi bahan pertimbangan oleh tim lain di game selanjutnya untuk dieliminasi? Kita akan melihat untuk MVP dari game tadi. Di game kedua Freeze
Dengan Selena ini dia layak, sangat-sangat layak sekali untuk menjadi MVP 8-0 dan juga 7 dengan Selena yang dipakai oleh dia. Ya menjadi roda serang sih, dari tengah ke bawah ke atas bisa ke mana-mana, tapi lebih pastinya sih adalah dia selalu on point. Abyssal Arrow yang selalu mengenai target dia, dan ketika targetnya udah kena sekali Abyssal Arrow udah selesai. Itu game over buat lawannya, dia bakal langsung ke pick. Dan untuk Todak sendiri karena gagal untuk mengantisipasi pergerakan dari Abyssal Arrow. Karena mereka terlihat ya ada Abyssal Trap, mau gerak ke sini ada Abyssal Trap. Mau ke sana kena Abyssal Arrow. Jadi serba salah sih buat Todaknya. Mereka memang punya Yujong yang bisa langsung melompat ke bagian belakangnya. Tapi dengan lompatnya Yujong juga ke area dari belakang, ada Khalid di belakang sana bersama dengan Johet yang bisa melemparkan kembali Yujongnya untuk ke bagian tengah. Ya tapi kita akan melihat ya lebih detail lagi, lebih dalam lagi untuk game tadi. Di highlight kita, ini dia highlightnya. Yes, dimana pembukanya Ciku yang berada di mid lane harus terflame shot 2 kali. Itu flame shotnya memang on point banget untuk finishnya. Dan balik lagi red buffnya yang bisa ke reset agak lama ya buat dapetin red buffnya. Dan bahkan untuk area dari top lane, Yujong meskipun punya execute ternyata tumbang di tangan seorang Khalid. Dan flame shot yang on point banget. Balik lagi dari Fizz yang memang benar-benar layak untuk jadi MVP ya, terutama di game pertama dan di game kedua tadi sebagai roda penggerak. Game pertama mungkin ya dari Renvi dengan Esmeralda, tapi game kedua kali ini dia membuktikan bahwa dia memang layak untuk menjadi MVP. Sangat sulit untuk dicari, apalagi ya tugasnya adalah nge-shutdown Selena di arah belakang, tapi gak dapat sama sekali. Lihat Selenanya bebas banget untuk bisa bergerak, dan setelah itu Wen memang ada space buat farming. Wen dapetin itemnya dia, flame shot lagi dan lagi yang bisa masuk untuk memberikan damage tambahan. Dan lihat dari Renvi-nya saking itu udah sampai di belakang tuh, bahkan hampir tuker base juga. Dan dengan adanya Lord, gak ada apa-apa lagi yang bisa dilakukan oleh tim dari Todak. Ingat ya, mereka punya hero tipikal kayak bisa nge-regen life, itu bakal ada advantage. Tapi dengan adanya si Halberd, 2 Deadly Blade, ada 1 juga Necklace of Durance, itu membuat perlawanan dari Todak agak sedikit sulit dan mereka bisa ditumbangkan oleh Geek Fam ID. Dan itu masih untuk match pertama kita ya, masih untuk Todak ngelawan dari Geek Fam, dan luar biasa untuk Geek Fam-nya. Ini di luar perkiraan pastinya juga mungkin buat teman-teman semuanya, karena memang setelah adanya pemain-pemain baru ini regenerasi yang menurutku sih sukses sih kalau buat Geek Fam yang sekarang ya, karena dimana strategi mereka, pola permainan mereka sangat-sangat sulit untuk bisa dibaca, dan juga mereka berhasil untuk memenangkan dari bawah 2-0, 2-0, 2-0. 3 kali 2-0 streak dan membawa salah satu wakil Indonesia untuk bakal bertemu lagi dengan pemenang dari RRQ berhadapan dengan Alter Ego, yang berarti bahwa di final nanti kita pasti sudah akan memiliki satu perwakilan dari Indonesia. Jadi ya, ini bagus banget terutama untuk hashtag Indopride kita ya. Jangan sampai lupa ya teman-teman ya, hashtag Indopride-nya, mungkin hashtag buat Geek Fam-nya juga sekalian. Tetap support tim-tim dari Indonesia, karena tinggal 2 bracket yang punya perwakilan dari Indonesia, dan bracket Todak lawan Geek Fam ini adalah salah satunya. Yang satunya kan kalian tahu sendiri lah, habis ini bakal main RRQ lawan Alter Ego. Tinggal tunggu bracket Filipina 1 dan juga ada bracket Myanmar 1 ya. Jadi kayak 50% buat Indonesia, 25-25 buat tim dari negara lain untuk memenangkan One Esport MPL Invitational. Dan balik lagi sebenarnya ya, Geek Fam sangat sulit sekali untuk bisa ditebak. Tapi kalau bisa bilang ya, apakah mereka sangat-sangat terfokus sekali untuk bermain dengan Selena? Itu yang belum menjadi pertimbangan atau jawaban nanti. Apakah ada yang bakal bisa digunakan lagi oleh Geek Fam-nya, terlepas dari misalnya Selena di band, mungkin di game-game sebelumnya belum terlalu terlihat, tapi kali ini terlihat dengan sangat-sangat jelas sekali. Selena dengan flame shot-nya sangat-sangat merepotkan juga ya, terutama untuk game pertama tadi bisa dapetin red buff, game kedua tadi bahkan bisa dapetin point kill, meskipun di game pertama tadi ada point kill juga bisa dapetin oleh Selena dari Geek Fam-nya. Dan untuk Todak sendiri, mereka punya Tigreal ya tadi, Tigreal yang sekiranya bisa maju ke depan buat buka implosion-nya, ternyata masih bisa dilempar sama Johan juga ke belakang. Ya teman-teman, itu dia sedikit analisis singkat dari Om Wawa ya. Dan menutup match pertama kita, kemenangan bagi Geek Fam ID. Dan akan Om Wawa lemparkan kepada interview kita kepada para caster Inggris. Jadi silakan take it away. Of Geek Fam Indonesia. Welcome, congratulations to Geek Fam. I'm pretty sure everyone there is very happy right now.
what I just wanted to ask is, are you surprised about the result, or did Geek Fam expect that you will win 2-0 for the champions of MYSG? I think we expect we will win 2-0, but we didn't expect it's kind of easy. I think it's like warming up game. Oh, it's like a warm-up game against the champions. But we've been saying ever since the beginning that this is the development team, that suddenly got promoted. What's the secret behind Geek Fam Indonesia, your current squad right now? How are you just so, to put it simply, so good? Your rotations on point, the drafting, you seem to have a really good understanding already of the current meta. How hard and what did you do to prepare for the MPL Invitational? I think we just really try hard, and as I say before, our substitute Despair is really helping us to figuring out the meta right now, and he really helping us. Okay, so it's the six-man Despair who's helping with giving information. Yeah, and we And just try especially when it comes, Try hard, yeah. especially when it comes to drafting, right? We start to see how easy Geek Fam were able to adjust when it comes to the whole Indonesian meta team, especially here at the MPLI. So I'm really impressed, especially for Nafari. Something that I want to ask a bit away from the meta, so that we can know the players of Geek Fam a little bit more. For you, Coach, who do you think is the funniest member of Geek Fam and why? The funniest member is Swan and Renvi, I think. But what do they do? Do they pull pranks? Yeah. Is it jokes? They just making jokes, like making silly things. Yeah, something like that. Every day in Scrim. Okay, so it's good that you have players there to really just keep the morale up for the team. Now that you have made it this far, you're going into the semifinals. What's the thing that you're always reminding your players about? What do you always tell them before they go into a match? And what will be the most important reminder for them now that you've made it to the semifinals? Play discipline and always reset. After we win game 1, we always reset. It's like 0-0 again. Yeah, just that, I think. That's a good mindset to Yeah, go into. Yeah, again, I was really surprised as well, and especially after that really aggressive and also fast games that we saw earlier. So I think, Nafari, I do have a question right here. Do you always go with that kind of play style where you can always dominate the lane, and then what other play styles or are we about to see when it comes to semifinals? I think we have many different playstyle, but our match enemy always giving us like strong hero mid, so we always playing aggressive right now, but we can play many playstyle. And yeah, I feel that and definitely see that from Geek Fam. But a lot of because I put up polls about Geek Fam Indonesia, a lot of the viewers, especially here in the Philippines, are actually really excited to see more from your squad. And I'm sure the other regions as well. There's a lot of people now starting to believe or love the Geek Fam Millie because of what you've shown so far here in the MPL Invitational. For you though, personally, Nafari, what was your biggest worry as a coach going into the MPLI? The biggest worry is we fail at first stage, I think. Right now, we have no worry anymore. We just playing for fun and we just do our best. So we don't worry anything right now. Yeah, and you can see there's a sort of lightness to how Geek Fam plays. You all just seem to be having fun based on how you guys perform in the game right now. Your next potential opponents, if I'm not mistaken, can either be RRQ Hoshi or Alter Ego. Two very strong teams, but of course from Indonesia as well. For you, what's the biggest thing that we have to look that Geek Fam is looking out for going up against either Alter Ego or RRQ? I think our
we just want to play with RRQ because they are a champion of MPL Season 6 at Indonesia, and we want to win that. After that, we want to win against Brand, I think. So yeah, we want to win against all MPL Season 6 champion. All right, and it seems like you're already on the way. You already At least crossed out one champion. One yeah. champion, right? One Yeah. champion is already down. Any messages that you have for the fans or family and friends that support Geek Fam Indonesia? Thank you for always supporting Geek Fam ID and still believe in Geek Fam ID. There you have it, Nafari, coach of Geek Fam. Just a few more questions though coming up. TDZ, do you have any in mind right now? Maybe some fun questions so that we can know the team a little bit more. Because we already know that they're a strong team. Yeah. We know their understanding of the meta. They're strong. But okay, there you go. Any shout outs that you want to give to any specific people? I think I say again, shout out to Despair, our substitute. He really helping us to figuring out the meta really well. Yeah, he's really smart. Yeah, we don't see him play that much, but the But really the smart, minds, Despair, the right. mind is there. And Geek Fam, that is probably one of their secret weapons right now. Congratulations, Geek Fam Indonesia. That is Coach Nafari. Good luck to you. And we're going to be bringing you back to your